wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzalal Qur'an fi syahri Ramadan syahri syam. Asyhadu an la ilaha illallahul malikul alam wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh sayyidul arabi wal ajam. Allahumma sholli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin khairil anam wa ala alihi wa ashabihi bararatil kiram. Amma ba'du. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil azim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Shadaqallahul azim. Hadirin ibu bapak kaum muslimin pemirsa yang berbahagia. Bulan Ramadan, bulan yang mengandung momentum sejarah yang penting bagi kita umat Islam. Di antaranya itu nuzulul Quran, artinya diturunkan Al-Quran pada malam 17 Ramadan pada saat usia Nabi Muhammad SAW 40 tahun. Maka bulan Ramadan kita jadikan tadhkirah, artinya peringatan kita sedang saum secara fisik merasakan haus lapar, tapi diakhiri lapar dan haus tadi pada saat tibanya waktu maghrib dengan kegembiraan. Maka kalau kita melihat keadaan kehidupan manusia saat ini, apalagi di akhir saum Ramadan ada Idul Fitri, ini pada umumnya ya, kalau kita menganalisa, menyaksikan, baik dalam segi ekonomi atau segi makanan, pakaian, tempat tinggal, bahkan kendaraan, pergaulan, dan lain-lain, setiap individu itu tidak ada yang sama alias berbeda. Ini yang namanya di dunia sekarang, umum manusia sudah menjadi fitrah yang diberikan oleh Allah. Ada kejadian atau mengalami suka dan duka. Bahkan sebalik dalam artian duka mengalami musibah, problem, masalah, gelisah dan sebagainya. Tapi saudara-saudara begini ya, yang namanya kita di dunia, di samping kita masih ada mungkin orang tua, suami, istri, ada handai tolan untuk diminta pertolongan. Nah, ini dalam artian kejadian ini jadikan kita satu pelajaran ya, yang sudah menjadi keyakinan kita nanti di akhirat kelak. Ini yang namanya hari akhirat disebut dalam beberapa ayat Al-Quran. Yang pertama, surah Luqman ayat 33 disebut bahwa akhirat itu yaumal la yajzi walidun awaladihi wala mauludun wajajin awalidihi syai'at. Jadi hari akhirat, hari kiamat itu adalah hari di mana orang tua sudah tidak bisa menolong anaknya, dan sebaliknya anak juga sudah tidak bisa menolong orang tuanya. Itu yang ke-1. Yang kedua, tidak menjadi andalan
karena banyaknya harta atau anak. Sebab namanya hari akhirat yang kedua, yauma la yanfa'u malun wala banuna illa man atallaha biqalbin salim. Pada hari kiamat itu adalah hari yang mana tidak bermanfaat lagi harta dan anak. Yang ketiga, di dalam Al-Quran surah Abasa ayat 31. Yauma yafirul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi likulli imri'in yauma idin sya'nu yughni. Pada hari kiamat, hari akhirat itu adalah hari di mana orang-orang secara individu menjauh dari saudaranya, menjauh dari ibunya, dari ayahnya, dari suami atau dari istrinya, dan dari anak-anaknya. Setiap individu hanya mementingkan dirinya pribadi. Maka untuk mencapai keselamatan kita, apa yang kita harapkan? Kalau kita sadar dengan amaliyah kita, wallahu alam, apa kita itu nanti ditempatkan surga atau neraka. Maka dengan keyakinan itu, hubungan antara saum, ya, puasa, dan Al-Quran merupakan ini petunjuk dari Nabi kita Muhammad SAW. Ada sabda beliau yaitu asyamu wal Qur'anu yasfa'ani lil abdi yaumal qiyamah. Yaqulu asyam ayya rabb inni mana'tuhu ta'am wa syahawat bin nahar fasabbi'ni fihi. Wa yaqulu al-Qur'an rabbi mana'tuhu naum bil lail fasabbi'ni fihi wa yasfa'ani. Hadis riwayat Al-Hakim Tabrani Al-Baihaqi dari Ibnu Umar. Ini hadisnya hadis sahih yang artinya puasa dan Al-Quran akan memberikan syafaat, maksudnya pertolongan kepada seorang hamba nanti di kiamat. Puasa itu menyampaikan atau memohon kepada Allah, ya Tuhanku, yang menjadikan hamba-Mu ini menahan lapar, menahan keinginan makan, haus karena saya. Itu kata si puasa. Maka tolonglah berikan syafaat kepada hamba-Mu ini. Lantas datang lagi Quran. Quran berkata, ya Tuhanku, yang menghalangi tidur malamnya hamba ini karena aku membaca, ya aku Al-Quran, membela aku waktu di dunia. Maka sekarang aku mohon pertolongan bagi hamba-Mu ini. Maka disitulah hadir ibu bapak sekalian, kaum muslimin yang berbahagia, andai kata kita mengandalkan ibadah kita, ibarat yang disampaikan oleh seorang waliullah yang perempuan, Siti Rabi'ah Adawiyah, ilahi lastulil firdausi ahla wala aqwa ala naril jahimi wahabli taubata wa firdunubi fa innaka ghafirud dzambil abidi. Ya Allah, ya Tuhan kami,
aku ini tidak pantas untuk masuk surga Firdaus, tapi aku takkan kuat masuk neraka jahanam. Maka berikanlah kepadaku, aku bisa berbuat taubat, dan ampunilah dosa aku, karena Engkau ya Allah suka mengampuni dosa-dosa yang besar. Jadi merupakan satu doa yang sifatnya diplomasi lah. Ya, kalau masuk surga tidak pantas karena merasakan amalia kita seperti inilah. Tapi masuk neraka tidak akan kuat. Jadi saudara-saudara yang berbahagia, yang seiman, dengan adanya bulan Ramadan ini merupakan itu peringatan bagi kita lebih menguatkan keimanan dan ketakwaan, dan kita lebih banyak lagi membaca Al-Quran, mengartikan dan melaksanakan dari isi-isi Al-Quran tersebut. Semogalah barangkali ala sekadar sekapur sirik yang saya sampaikan, tentu ini yang benar dari Allah dalam ajaran agama, yang salah atau kekeliruan dari saya sendiri. Mohon maaf dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.